Materi yang kedua ada keseimbangan produksi. Cara langkah-langkah keseimbangan produksi sama keseimbangan konsumsi yang tadi itu sama aja, cuman beda di tipe soal. Tipe soal paling ini seorang produsen, berarti keseimbangan produksi gitu ya. Jadi di sini ada contoh soal. Seorang produsen mengalokasikan $96. Berarti kalau seorang produsen mengalokasikan berarti ini budget ya, atau anggaran dari si produsen itu $96 untuk membeli input K dan L. Harga per unit K adalah $4. Berarti kita tulis PK atau price K-nya $4 dan L adalah $3. Berarti kita tulis PL atau price L-nya $3. Dengan fungsi produksi P sama dengan 12 KL. Berarti yang diketahui ini ada budget $96, harga K PK-nya $4, harga L PL-nya $3, fungsi produksinya 12 KL. Kita tulis fungsi budgetnya. Fungsi budgetnya berarti ini 4K ditambah 3L sama dengan 96. Kita ubah ini jadi sama dengan 0. 96-nya pindah ruas jadi minus. Jadi 4K tambah 3L minus 96 sama dengan 0. Yang pertama ditanya berapa banyak unit dari setiap input yang harus digunakan untuk memberikan produksi yang optimal. Berarti kita ditanya unitnya berapa. Yang pertama diketahui ada fungsi produksinya dulu yang ada di soal ini ya, 12 KL. Ini fungsi produksi sama aja kayak utilitas. Utilitas itu sama kayak F dalam kurung KL. Kalau tadi kan F dalam kurung XY, kalau ini KL. Terus kita tulis fungsi budgetnya. Fungsi budgetnya ini yang udah sama dengan 0. Ini bisa disebut GKL. Kalau ini FKL, kalau ini GKL. Udah ketemu dong dua ini. Kita masukin ke fungsi baru Lagrange-nya. Fungsi Lagrange kan tadi FKL sama dengan FKL ditambah lambda GKL. FKL-nya tinggal masukin yang ini 12 KL ditambah lambda. GKL-nya tinggal masukin yang ini. Udah ketemu fungsi Lagrange ya, kita kaliin lambdanya satu-satu ke setiap yang ada di sini. 4K dikali lambda, 4K lambda, 3L dikali lambda, 3L lambda, min 96 dikali lambda, min 96 lambda. Terus kita cari maximize F-nya atau fungsi barunya. Kita cari turunan terhadap K-nya dulu ya. Dari sini nih, 12 KL turunan terhadap K, berarti K-nya hilang, jadi sisa 12 L. Terus dari sini kita cari yang ada variabel K-nya ini doang, 4K lambda. K diturunin jadi habis, jadi 4 lambda sama dengan 0. Nah, udah kayak gini, kita cari lambdanya berapa. Di sini 4 lambda kita tulis di sini sama dengan 12L-nya kita pindah ruas jadi negatif 12L. Lambda sama dengan min 12 dibagi 4L. Jadi lambdanya ketemu min 3L. Terus cari turunan yang terhadap L-nya dari sini. Turunan terhadap L berarti L-nya kalau 12KL diturunin L-nya berarti hilang kan, sisa 12K. Terus di sini yang ada L-nya cuman yang ini, 3L lambda. 3L lambda diturunin terhadap L berarti sisa 3 lambda karena L-nya hilang sama dengan 0. Di sini kita juga nyari lambdanya. 3 lambda sama dengan 12K-nya pindah ruas jadi negatif. Y sama dengan min 12 dibagi 3K. Jadi lambda sama dengan min 4K. Setelah itu kita cari keseimbangan lambda sama dengan lambda. Lambda yang pertama min 3L sama dengan lambda yang kedua min 4K. Di sini L ini tinggal dipindah ruasin aja jadi 4/3K. Terus sudah ketemu L-nya 4/3K. Substitusiin L-nya ini ke dalam fungsi budget. Fungsi budget yang ini untuk mencari nilai K. Ini aku typo ya guys di catatan. Harusnya nilai K bukan nilai X. Jadi L-nya kan udah ketemu 4/3K. Fungsi budgetnya ini 4K plus 3L min 96 sama dengan 0. L-nya kita masukin ke 3L ini.
Jadi 3 dalam kurung 4 per 3K. 3 dikali 4, 12. 12 dibagi 3, 4. Jadi 4K. 4K ditambah 4K min 96 sama dengan 0. 4K tambah 4K 8K dikurang 96 sama dengan 0. Terus ini 96 kita pindah ruas. 8K sama dengan plus 96. K sama dengan 96 dibagi 8. Ketemu K-nya 12. Udah ketemu K-nya 12, kita masukin K12 ini ke dalam L 3 per 4K untuk mencari berapa sih L-nya. L-nya kan 4 per 3K. Dari sini kita masukin K-nya 12. 4 per 3 dikali 12, jadi ketemu L-nya 16. Soal nomor 2 ditanya berapa banyak unit output yang diproduksi dari kombinasi tersebut. Yang dimaksud kombinasi ini dari hasil K sama L yang udah kita cari tadi ya. K-nya kan tadi ketemu 12, L-nya 16. Kita masukin ke dalam fungsi produksi yang ada di soal. P sama dengan 12KL, ini ada di soal. K-nya 12, L-nya 16, tinggal dimasukin sama dengan hasilnya segini. Nomor 3, buktikan tingkat produksi optimal tercapai pada hasil kombinasi yang diperoleh. Jadi di sini kita suruh buktiin kalau K-nya 12, kalau L-nya 16 itu bakal optimal atau enggak. Jadi kita cari satu-satu. Yang pertama, kita tulis dulu keterangannya. K sama dengan 12, L sama dengan 16 dari hasil yang kita cari. Terus P-nya, fungsi produksinya 12KL dari soal. Yang pertama kita cari turunan terhadap K-nya dulu ya, berarti ditulis MPK. P-nya ini K berarti terhadap K. Do P per do K. 12KL diturunin terhadap K berarti K-nya habis, sisa 12L. Dikali 12 dikali 16, kan L-nya 16, hasilnya 192. Terus yang kedua cari turunan terhadap L. Do P per do L. 12KL diturunin terhadap L, sisa 12K. K-nya udah ada 12, tinggal 12 kali 12 hasilnya 144. Udah kayak gini, jangan lupa untuk mencari keseimbangan produksi. Keseimbangan produksi berarti 192 dari sini kita bagi sama harga PK. Harga PK itu kan ada di soal 4 ya, $4. Berarti 192 dibagi 4 hasilnya 48. Yang ini juga dicari keseimbangan yang 144 dibagi sama harga PL. PL kan $3, 144 dibagi 3 itu hasilnya 48. Karena ini hasilnya sama-sama 48 dan jawabannya adalah sama, berarti dia optimal ya. Jadi kesimpulannya, tingkat konsumsi K12 dan L16 memberikan kepuasan konsumen yang optimal karena MPK per PK sama dengan MPL per PL, karena ini hasilnya sama-sama 48 ya, jadi dia optimal.